Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Diketahui dua bilangan X dan Y real positif ya, that mean masih di underline dulu. Bilangan real positif berarti kalau misalkan ada X sama Y negatif itu bukan penyelesaiannya. Nah, jika X tambah Y, X tambah 2Y sama dengan 20, nah maka nilai maksimum, jadi ini adalah sebuah persamaan, misalkan P gitu ya. X, Y nya itu adalah X kuadrat tambah Y, X kuadrat kali Y. Nah, permasalahannya adalah P nya maksimum ketika P nya bernilai nilai P maxnya itu berapa sih gitu ya, itu yang ditanya. So, berarti kalau kayak gini kita harus cari dulu nih, ini kemungkinan besar pasti aplikasi turunan ya. Oke, karena membahas cuman ini doang diketahui dan ditanya nilai maksimum atau minimumnya, pasti nilai cuman turunan. Oke, sekarang kira-kira bagaimana cara mencari persamaan nilai P-nya ya, mencari persamaan P-nya dengan satu di sini. Nah, kan kalau di sini kan kita pasti punya dua ya, antara X sama dengan 20 dikurang 2Y atau 2Y sama dengan 20 kurang X sehingga Y-nya adalah 20 per X 20 dikurang X per 2. Nah, sekarang otomatis kalian pasti bakal lebih milih ini dong karena lebih gampang, nggak perlu repot-repot. Nah, sekarang sebenarnya ini juga nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Oke, sekarang kita pakai berarti X sama dengan 20 dikurang 2Y. Berarti PX, Y-nya berarti jadinya bukan PX, Y lah, intinya persamaan P. Nah, ini. Sekarang berarti persamaan P-nya ini akan menjadi 20 dikurang 2Y pangkat 2 sama dikalikan dengan Y. Nah, di mana berarti kan turunannya harus 0, ya kan? Nah, sebenarnya untuk turunan seperti ini tuh kalau kalian mau ngerjain turunannya bisa ada dua cara juga. Kalian mau sederhanakan terlebih dahulu baru diturunin, atau pakai aturan perkalian. Itu pun akan sama jawabannya ya. Oke, kalau misalkan kita mau bikin yang versi sederhananya dulu, jadinya di sini artinya 400 ya kan. 20 kurang 2Y pangkat 2 itu kalian jabarkan sendiri, jadinya 400 dikurang 40 80Y ditambah 4Y kuadrat dikali dengan Y. So berarti P yang dimaksud itu adalah 400Y dikurang 80Y kuadrat ditambah 4Y pangkat 3. Nah, barulah di sini lanjut ke P aksen sama dengan 0. Berarti 400 dikurang 160Y gitu ya, ditambah 12Y sama dengan 0. Nah, sekarang apakah ini bisa sama-sama dibagi 12 semua untuk ini kuadrat. Nah, ini kita bagi 4 dulu deh daripada ribet-ribet bagi 12 kan. Kita bagi dengan 4, so berarti ini jadinya 100 ya kan, dikurang 40Y ditambah 3Y kuadrat. Oh, ternyata nggak bisa ya kalau dibagi 12 karena ternyata ini hasilnya 3. Kalau dibagi 3 lagi kan nggak habis. Ya udah, kerjain seperti biasa. Berarti ini tinggal kata kalikan atau kita rubah dulu bentuknya biar bagus gitu ya. 3Y kuadrat min 40Y ditambah 100 sama dengan 0. Kalikan 3 kali 100 adalah 300. Tinggal cari berapa kalau dikali hasilnya 300, kalau ditambahin hasilnya min 40. Berapa tuh? Berapa? Min 30 min 10 ya, min 10 min 30. Barulah kita lanjutkan ke sini. Jadinya 1/3 dikali 3Y kurang 10 dikali 3Y dikurang 30. Mana yang sama-sama bisa dibagi 3? Ya, yang sebelah kanannya ya. Oke, jadinya berarti ini tinggal kita coret 3, 1. Ini sama-sama dibagi 3, jadinya ini seperti ini gitu ya. Nah, sehingga berarti ini sama dengan 0 ya, jangan lupa. Jadinya berarti 3Y dikurang 10 dikalikan dengan Y kurang 10 sama dengan 0. Berarti akan ada dua nilai nih, Y kurang 10 sama dengan 0, Y-nya sama dengan 10. Nah, kemudian 3Y dikurang 10 sama dengan 0, berarti 3Y sama dengan 10, berarti Y-nya adalah 10/3. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini kan kalau versi 1 nih,
ya kan? Yang nanti bakal ketemunya jawabannya akan sama ya. Nah, sekarang versi keduanya, kalau misalnya kalian mau mengerjakan dengan cara perkalian, nah berarti di sini kita misalkan berarti U-nya ini adalah 20 kurang 2Y pangkat 2, maka U aksennya ini akan setara dengan 2 dikali 20 kurang 2Y dikali turunan dalamnya adalah min 2. Berarti U aksennya adalah min 4 kali 20 min 2Y, gitu ya. Atau U aksennya ya kurang lebih seperti inilah ya nanti. Nah, sekarang kalau untuk V-nya, untuk V-nya ini berarti Y berarti V aksennya sama dengan 1. Kita turunkannya terhadap Y ya. Ya udah, berarti kalau kita masukkan berarti jadinya P sama dengan U aksen V ya, pakai rumusnya yang ini ya. F aksen X sama dengan U aksen V tambah V aksen U gitu. Ya udah, berarti kalau U aksennya adalah min 4 dikali 20 dikurang 2Y ya. Nah, dikalikan dengan V-nya adalah 4 ditambah dengan V aksennya adalah 1 dikalikan dengan U-nya adalah 20 kurang 2Y kuadrat. Sehingga di sini kita dapat katakan bahwa ini min 16 kali 20 kurang 2Y ditambah 20 kurang 2Y kuadrat. Ini adalah P aksennya ya, langsung. Nah, di sini kan harus sama dengan 0. Jadi min 16 dikali 20 kurang 2Y ditambah 20 kurang 2Y kuadrat. Kenapa nggak saya mau hasilin? Karena berhubung sama-sama ada 20 kurang 2Y gitu ya. 20 kurang 2Y, kita keluarkan aja. Jadi di sini min 16, di sini sisanya berarti 20 kurang 2Y sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 20 dikurang 2Y, ini berarti 4 dikurang 2Y gitu ya. Sorry. Ini ada salah nulis ya. Ini bukan min, ini min Y ya, sorry, min Y. Dikali min Y, berarti ini min 2Y ya harusnya. Berarti min 2Y. Min 2Y. Berarti di sini kita kalikan berarti U aksen V berarti di sini adalah min 2Y ya, sorry. Ini kita ganti ya, min 2Y jadinya. Ini min 2Y. Jadinya berarti min 8Y, ini min 8Y gitu ya. Nah, oke, sorry. Ini min 2 ya, sorry, min 2 kan diturunkan terhadap Y. 20 dikurang 2Y itu kalau diturunkan kan hasilnya min 2 ya. Jadinya berarti di sini hasilnya adalah min 4. Ya. Sorry ini min 4. Oke, jadinya berarti ini min 4 ya kan? Min 4 dikali 20 kurang 2Y, sehingga kan ini berarti U aksennya adalah min 4 dikali 20 kurang 2Y dikalikan dengan V ya kan, U aksen V. Makanya di sini dikalikan dengan Y, jadinya berarti min 4Y ditambah dikali 20 kurang 2Y. Nah, berarti ini hasilnya ini min 4Y. Oke. Ini tetap min 4Y ya kan? Berarti di sini 20 kurang 2Y, berarti di sini min 4Y kita keluarkan ya. Nah, sehingga hasilnya adalah di sini bukan 4 dikurang 2Y, berarti melainkan 20 dikurang 6Y gitu ya. 20 dikurang 6Y. Nah, sehingga akan ada dua nih jawabannya. Pertama, 20 kurang 2Y sama dengan 0, maka min 2Y sama dengan min 20, berarti Y-nya sama dengan 10. 20 dikurang 6Y sama dengan 0, berarti min 6Y sama dengan min 20, berarti Y-nya adalah 20 per 6 atau setara dengan 10 per 3. Toh, sama aja kan? Nah, itu juga akan sama ketika kalau misalkan kalian rubah jadi Y sama dengan, nah untuk mencari X terlebih dahulu baru nantinya cari nilai Y gitu ya. Jadi intinya saya udah ngasih tahu beberapa tahap ya, terserah mau kalian kayak gimana. Nah, sekarang saya mau lebih prefer ke yang sebelah kiri gitu ya. Oke, berarti ini kita hapus ya. Tapi kalau kalian mau catat, tinggal pause dulu aja videonya ya. Nah, ini tinggal kita hapus. So, berarti dari sini kita bikin garis bilangan. Karena kita nggak tahu nih, mana yang maksimum, mana yang minimum. Ya, di antara Y sama dengan 10 dan 10 per 3.
Nah, cuman logikanya supaya hasil X kuadratnya maksimum, ya kan? Berarti otomatis ini kita pilih yang paling kecil. Itu logikanya, ya. Jadi ada kalanya ada beberapa soal di mana kalau untuk mengerjakan turunan itu untuk mencari maksimum dan minimum kita nggak perlu ngecek gitu loh, nggak perlu ngecek mana maksimum mana minimum. Ada yang bisa menggunakan logika tergantung persamaan dasarnya apa, karena persamaan dasarnya untuk mencari nilai maksimum minimumnya itu cuma X kuadrat kali Y gitu ya. Nah, jadi logikanya ketika saya mau mencari sesuatu, jadi nih kan X kuadrat kali Y, berarti semakin besar X-nya gitu ya, maka semakin besar dong nilainya gitu ya. Nah, sedangkan kalau kalian perhatikan persamaan X yang ada di sini, ini dikurang. Berarti supaya di sini X-nya itu maksimum, maka di sini Y-nya pasti minimum. Berarti kita pilihnya yang mana? Yang ini gitu loh. Jadi untuk X yang maksimum, nah X-nya maksimum itu sama dengan 20 dikurang 2 kali 10 per 3. Artinya X maksimumnya itu setara dengan 20 dikurang 20 per 3. Alias X maksimumnya setara dengan yang namanya ini per 3. Ya kan? Soalnya berhubungan juga, bawahnya kan ada pecahan nih. Ya pilihnya yang kemungkinan besar yang pecahan gitu. Ini 60 dikurang 20 jadinya 40 per 3 ya, sama dengan 40 per 3. Ya udah, tinggal kita masukkan nilai P maksimumnya. Ya, nilai P maksimumnya itu sama dengan 40 per 3 pangkat 2 dikalikan dengan 10 per 3. Jadinya sama dengan 1600 per 3 dikalikan dengan per 9 ya, dikalikan dengan 10 per 3. Jadinya 16.000 per 27. Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah yang B. Gitu. Nah, sekarang kita buktikan dengan cara biasa apakah betul ternyata maksimumnya itu ketika Y-nya sama dengan 10 per 3. Nah, kan pasti kalian bikin dulu nih. 10 sama 10 per 3 kan, ini 10 per 3 dan ini adalah 10. Sekarang akan terbagi menjadi beberapa wilayah. Ada 3. Sekarang kita cek. Untuk di sini X-nya 0 kita pilih. Nah, kita ceknya untuk F aksen X ya. Hasilnya lebih besar 0 atau lebih kecil 0. Nah, ketika kalian masukkan X0 ke persamaan turunannya, ingat ya, ke persamaan turunannya. Yang ini nih, ya persamaan turunannya itu yang ini nih. Nah, kalau kita masukkan, gimana hasilnya? 0 dikurang 40 Y ditambah 100, ya kan, jadinya 0 dikurang 0 ditambah 100, hasilnya 100, lebih besar 0. Nah, kemudian untuk di sini X-nya ini kan 3, kita pilih 5. Nah, ini ternyata kalau kalian cek ini lebih kecil 0. Ini X-nya 11, maka di sini F aksen X-nya lebih besar 0. Artinya apa sih? Nah, artinya adalah ketika wilayah di bagian paling kiri, maka gambar grafiknya itu akan naik gitu loh. Jadi gambarnya itu begini, naik, turun, naik. Sehingga otomatis setelah naik, habis itu turun, otomatis itu titik maksimum. Jadi di sini adalah maksimum dan di sini adalah minimum. Oh, ternyata benar kan? Supaya maksimum itu ketika apa? Y-nya sama dengan Y ya. Jadi ini F aksen Y. Ini tipe ganti aja F aksen Y ya. Ini semuanya dalam bentuk Y di sini. Biasa kerjain X ya. Oke. Ini F aksen Y, ini F aksen Y, ini F aksen Y, ini Y-nya sama dengan 11, ini Y sama dengan 5, ini Y sama dengan 0. Nah, oke. Berarti ternyata betul. Maksimum ketika Y-nya sama dengan 10 per 3. Nah, akan minimum ketika 10 minnya itu ketika Y-nya sama dengan 10. So, tinggal kalian masukkan ke sini maksimumnya. Ternyata 40 per 3. Langsung masukkan gitu loh. Jadi itu biasanya kalau kita ngecek kayak gini tuh biasanya kalau yang pangkat variabelnya cuma satu jenis ya, satu jenis. Kemudian
ada pangkat 2, pangkat 3, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat atau fungsi pangkat 3. Nah, itu yang nggak bisa gitu loh. Ya kan? Karena berhubung di sini x, intinya x-nya kuadrat. Nah, di sini x-nya ini adalah persamaan linear. Ya, 20 kurang 2y. Kecuali kalau 20 dikurang 2y kuadrat. Nah, itu harus hati-hati. Gitu loh. Nah, ternyata jawabannya begini. Jadi gitu. Sebenarnya kalau untuk tahap yang ada di sini ya, untuk tahap yang ada di sini tuh sebenarnya tergantung kebutuhan. Kalau emang yang kayak biasa kita kerjain itu adalah fx-nya misalkan x pangkat 4 dikurang 5x kuadrat tambah x. Nah, ini mau cari nilai maksimum kita nggak tahu. Apakah kalau misalnya di sini x-nya pasti paling gede, di sini paling gede, x-nya paling gede, apakah hasilnya maksimum? Kan kita nggak tahu. Emang tahu dari mana? Kan ini nggak bisa dihitung kan? Nah, gitu loh. Maksudnya kelamaan kalau mau ngitung satu-satu. Gitu loh. Tapi sebenarnya kalau misalnya ini nih untuk naik turun saya seperti ini itu sebenarnya juga nggak wajib. Kenapa? Kalian untuk tahap yang ini kalian boleh misalkan lewatkan dengan cara seperti ini. Kita punya y-nya itu sama dengan 10 dan y-nya sama dengan 10/3. Kalau kalian nggak mau pakai yang di atas naik turun seperti ini, ya kan? Nah, kalian masukkan aja, ya. Kalian masukin aja nih, karena berhubung ini kan persamaan ini udah langsung dalam bentuk seperti ini ya. Berarti tinggal kita masukkan, berarti P-nya sama dengan, gitu ya, 20 dikurang 2 kali 10 pangkat 2 dikali 10. Ternyata di sini hasilnya adalah berapa nih? P-nya 20 kurang 20 pangkat 2 0 hasilnya 0. Ternyata 0 kan? Kalau ini P sama dengan 20 dikurang 20 per 2 kali 10/3 pangkat 2 dikalikan dengan 10. Maka ini jawabannya ternyata 16.000 per 27. Nah, berarti maksimum yang mana? Ketika Y sama dengan 10/3. Boleh kayak gitu, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi cara di atas ini yang saya kotakin, yang saya lingkarin atau saya fokuskan di lingkaran yang warna coklat ini, itu adalah supaya biar langsung cepat ketahuan mana max mana min tanpa mencoba-coba gitu loh. Kalau yang di bawah ini pakai cara coba-coba nih ya, yang ini nih yang saya kotakin di bawah ini dengan cara coba-coba gitu. Kalau yang ini kita pendekatannya beda ya. Jadi kalau ini kalian pendekatannya langsung ke sini. Tapi kalau yang di ini, kalau untuk yang ini, yang warna pink ini, kalian pendekatannya sedikit beda. Pendekatan logika lah gitu. Jadi supaya ini maksimum, maka kan kayak misalnya nih, saya butuh sesuatu maksimum tapi ada yang dikurang. Nah, berarti dikurang ini supaya biar saya makin maksimum, maka yang dikurang itu harus sekecil mungkin. Kayak misalkan 10 dikurang 5 itu 5. Tapi supaya lebih gede lagi, maka yang dikurang ini harus lebih kecil. Kayak 10 dikurang 1, 10 dikurang min 10, itu makin gede terus kan. Nah, seperti itulah logikanya ya. Oke. Nah, jadi kalau yang tadi, kalau misalkan kalian mau cari fungsi P-nya dalam bentuk yang ini, jadi Y sama dengan juga nggak apa-apa, saya nggak ngelarang ya. Lebih enaknya kalian kayak gimana? Itulah yang kalian lakukan ya. Intinya kalian harus lebih nyaman lah kerjanya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 12. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Diketahui tan A sama dengan 4/3 dan tan B-nya adalah berapa? 7. Maka ditanya adalah A tambah B-nya berapa? Ya udah, ada tan A tan B terus A tambah B, ya kita kaitkan dengan apa? Ya, rumus penjumlahan trigonometri. Tan A tambah tan B itu adalah tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Seperti itu ya. Ya udah, kita lanjutkan. Berarti tan A tambah B sama dengan tan A-nya itu adalah 4/3 ditambah 7. Nah, ini kita bikin bagi aja ya. 1 dikurang 4/3 dikalikan dengan 7. Jadi tan A tambah B, berarti kemungkinan besar karena berhubungan ini hasilnya sudutnya bagus, berarti kemungkinan besarnya hasilnya akan bagus nih.
Yang penting ada hasil tannya. Sekarang ini berarti per 3. Ini 4 ditambah 21 dibagi dengan 1 dikurang ini 28 per 3 ya. Nah, berarti tan A tambah B sama dengan ini 25 per 3 gitu ya. Dibagi dengan ini 3 dikurang 28. Berarti tan A tambah B sama dengan 25 per 3 dibagi min 25 per 3. Angkanya sama, cuma beda tanda. Berarti tan A tambah B-nya ini sama dengan min 1. Oke. Jawabannya adalah min 1. Dan kemungkinan, ingat, tan ini istimewa. Lebih gampang untuk mencari tannya ini karena apa? Tan yang 1 itu cuma jawabannya 1 ketika 45. Jadi yang belakangnya ada 55-nya kayak gitu pasti jawabannya adalah 1 atau kalau enggak min 1. Beda sama kayak sin atau cos yang kalau ada hubungan akar 2 itu pasti hubungannya 45 nih. 45, 135 dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa perkirakan jawabannya nggak masuk akal adalah yang ini nggak masuk akal ya. Ini nggak masuk akal. Ini nggak masuk akal. Kenapa? Karena ketika 45 derajat tan itu positif bukan negatif. Nah, tinggal antara 135 sama 225 nih. Yang kita pilih adalah yang B. Kenapa? Karena ketika tan 225 ini ada di kuadran ketiga. Ya, ada di kuadran ketiga. Kalau ini di kuadran pertama. Kuadran 1 dan kuadran 3 itu tannya positif. Yang negatif itu cuma di kuadran kedua dan kuadran keempat. Tuh, jangan lupa ya. Asal saja tahu caranya. All sin tan cos. Di sini semua all ya. All itu semua. Ini sin, ini tan, ini cos. Nah, itu kalau misalnya berdasarkan langsung karena ada jawabannya ya, kita langsung bisa pilih seperti itu sebenarnya. Cuman kalau misalnya caranya kayak gimana? Itu karena kita tahu bahwa tan A tambah B ini akan ada min 1 ini berarti kemungkinan besar ada di kuadran ke berapa nih? Kuadran kedua dan keempat ya. Jadi yang pertama kalau di kuadran kedua maka tan A tambah B-nya ini akan setara dengan tan 135 gitu ya. Yang kedua adalah kuadran keempat tan A tambah B-nya itu adalah tan 360 kurang 45 itu 315. Jadi itu dapat 135 ini dapatnya dari ini ya. 180 ditambah 45. Kalau ini 360 dikurang 45. Jadi biar nggak berubah pakainya yang genap aja. Jadi kalau di kuadran kedua terus habis itu misal ini enggak 9. 180 kurang 45 nih yang ini nih. 140 tambah 45. Nah, kalau misalkan di kuadran ketiga, ya pakainya 180 tambah. Gitu aja nggak apa-apa. 180 kurang 45 kan 135 ya. Nah, sehingga A tambah B ini sama dengan 135 plus minus K kali 180. Yang ini A tambah B sama dengan 315 plus minus K kali 180. Sekarang gimana? Udah kejawab ya? Kalau yang kanan nggak mungkin karena nggak ada di jawabannya. Jadi karena di 315 ini kan berlaku 115 dan seterusnya ya. Jadi bisa ditambah lagi dan ini juga sama gitu loh. Ternyata ketemunya dari mereka berdua yang memenuhi jawaban tuh cuma A tambah B sama dengan 135 derajat. Padahal ada lebih dari ini. Kayak contohnya minus boleh. Lebih dari 315 juga boleh. Seperti itu ya. Oke, jadi karena berhubung PG itu kalian manfaatkan PG-nya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 13. Diberikan bilangan positif. Oke, ini positif ya, bilangan positif X1. Jadi positif X1 dan X2-nya bernilai positif, alias X1 dan X2-nya ini lebih besar daripada 0. Jika 12, jadi ada dua clue ya. Yang pertama adalah 12 kemudian X1 kemudian X2 itu merupakan barisan aritmetika ya. Barisan aritmetika.
aritmatika. Kemudian kalau untuk yang X1, X2, dan 4 ini ini merupakan barisan geometri. Nah, misalkan nih kalian nyoba-nyoba nih angka yang masuk akal di sebelah kiri dan sebelah kanan, ya silakan. Kalau emang nggak tahu caranya, kayak misalnya nyoba nih X1-nya sekian, X2-nya sekian. Tapi kemungkinan besar kalau lihat dari sini ya, dari sini maka barisannya ini makin lama makin kecil. Karena kalau makin gede nggak masuk akal ya. Karena nggak mungkin dong masa di sini 13, di sini 13, jadi makin kecil kan, di sini makin kecil. Jadi biar adil, sama-sama makin kecil. Nah, ini kalau kalian coba-coba nanti ketemunya ketika X1-nya sama dengan 9 dan X2-nya ini sama dengan 6. Karena kalau kalian perhatikan untuk ini saya tambahin dulu bentar ya. Boleh ya, ini coret-coretan. Nah, soalnya kalau kalian cek ini, maka 12,9,6 ini sama-sama barisan aritmatika yang berkurang 3. Nah, kemudian kalau untuk yang 9, 6, ini 4, maka ini dikalikan dengan 3/2, dikalikan lagi 3/2, alias 2/3 lah. 2/3 ya, bukan 3/2. 2/3 ya, dikali 2/3. Ini dikali 2/3. Nah, jadi jawabannya, maka X1 tambah X2 adalah 15. Ini kalau coba-coba nih, ya kan? Cuman kan pasti kemungkinan besar kalau ketemu langsung, ya kan? Oke. Jadi kalau misalkan nggak ketemu langsung, kalau misalnya mau cara aslinya kayak gimana? Nah, di sini kan kita tahu bahwa di barisan aritmatika terlebih dahulu, ya, ini pasti punya B1 dan ini punya B2. Dan kita tahu bahwa B1 itu sama dengan B2 kuncinya. Nah, B1 kurang B2 ini adalah X1 kurang 12 sama dengan X2 dikurang X1. Sehingga X1 tambah X1 sama dengan X2 dikurang 12. Jadi 2X1 sama dengan, atau gini aja. Karena berhubung sama-sama X1, nah kita tukar begini aja, tetap jadinya min 12 sama dengan X2. Jadi 2X1 dikurang 12 sama dengan X2. Kurang lebih seperti itu. Jadi, atau kita bisa bilang, dapat disimpulkan bahwa X2 itu adalah 2X1 dikurang 12. Atau X2-nya sama dengan 2 dikali X1 kurang 6. Nah, nanti dibutuhin yang mana? Yang atas apa yang bawah? Ya nanti. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ke sebelah kanan yang barisan geometri. Dan kita tahu ini punya rasio 1 dan punya rasio 2. Dengan rasio 1 pasti sama dengan rasio 2, yaitu X2 per X1 sama dengan 4 per X2. Ya. Jadi ingat aja, untuk menghitung beda itu ya, untuk menghitung beda di sini ya, kalau untuk yang di sini itu adalah U2 kurang U1. Kalau yang di sini adalah U3 dikurang U2. Kalau yang ini adalah U2 per U1. Kalau yang di sini adalah U3 per U2. Ya udah. Ketika kita lanjutkan, maka X2 kuadrat sama dengan 4X1. Nah, berarti kira-kira gimana nih? Nah, di sini tadi kan kita milih supaya untuk merubah jadi X2. Ya kan, kita milih menjadi X2. Atau sebenarnya ini juga kita bisa berubah jadi dari sini ya. Dari sini kita rubah jadi seperti atau dari sini aja deh, yang dari bawahnya aja langsung ya. 2X1 sama dengan X2 ditambah 12. Atau X1 sama dengan X2 ditambah 12 per 2. Nah, tinggal pilih nih. Ternyata lebih enak yang X2 ya. X1 sama dengan ya. Jadi nggak usah ribet-ribetin pangkat 2 ternyata. Ya udah, berarti di sini X2 kuadrat sama dengan 4 dikali X2 tambah 12 per 2. Ya kan, coret 2. Sehingga X2 kuadrat sama dengan 2X2 tambah 24. Kita bikin sama dengan 0. Dikurang 2X2 dikurang 24 sama dengan 0. Langsung cari berapa kali berapa kalau ditambahin hasilnya min 24, kalau ditambahin hasilnya min 2. Min 6 dan plus 4. Maka akan ada dua nilai nih. X2-nya dikurang 6 sama dengan 0.
X2-nya sama dengan 6. Nah, X2 ditambah 4 sama dengan 0. X2-nya sama dengan min 4. Nah, karena berhubung bilangan positif, maka ini tidak boleh, alias tidak memenuhi syarat. Yang kita pakai hanyalah yang ini, gitu ya. Nah, kalau udah, berarti tinggal kita masukkan saja. X1 sama dengan 6 ditambah 12 per 2. Jadi X1-nya adalah 18 per 2 sama dengan 9. So, ternyata terbukti ya. Apa yang kita dapatkan X1 dan X2-nya ini 9 dan 6. Tapi kalau misalnya coba-coba kan pasti kelamaan tuh ya. Hoki kalau lagi dapat cepatnya. Maksudnya dapat secara cepat tuh hoki lah berarti. Nyoba-nyobanya pakai insting ya atau apapun itu. Oke. Nah, sekarang misalkan tadi kita mau rubah jadi X2-nya sama dengan X2-nya kita rubah. Ya nggak apa-apa. Jadinya begini. Berarti 2X1 dikurang 12 pangkat 2 sama dengan 4X1. Ini kalau kita jabarkan 4X1 kuadrat dikurang 2448 ya, 48X1 ditambah 144 dikurang 4X1 sama dengan 0. Sehingga 4X1 kuadrat dikurang 52X1 ditambah 144 sama dengan 0. Kita bagi sama-sama 4 gitu ya. Sehingga jadinya X1 kuadrat dikurang 13X1 ditambahkan berapa nih? 26 ya. 36 ya. Nah, ya udah, sama dengan 0, tinggal pilih berapa dikali berapa hasilnya 36. Kalau ditambahin hasilnya min 13, yaitu adalah min 9 min 4 gitu ya. Nah, berarti nih jawabannya ya. Untuk X1-nya ada 2. X1 kurang 9 sama dengan 0, berarti X1 sama dengan 9. Oke. Nah, kan X ini pertama ada 9 nih ya kan? X1 kurang 4 sama dengan 0, yang kemudian X1 kemudian 4. Nah, apakah memenuhi semuanya? Kalau X1-nya betul memenuhi semua ya. So, kita bisa pakai. Nah, sekarang berarti ini akan ada 2. Pertama, X2-nya sama dengan 2 kalau X1-nya sama dengan 9 ya. X1 sama dengan 9, maka X2-nya adalah 2 dikali 9 kurang 6. Berarti X2-nya adalah 2 dikali 3, 6. Nah, tapi kalau untuk X1-nya sama dengan 4, maka X2-nya sama dengan 2 dikali 4 kurang 6. Maka X2-nya setara dengan berapa? 4. Ternyata yang di sini tidak memenuhi. Yang memenuhi hanya ini. Gitu loh. Ya. Jadi jawabannya tetap 6 dan 9. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 14. Untuk soal nomor 14 ini katanya persamaan lingkaran yang melalui potongan dua lingkaran ya, antara ini dengan lingkaran ini, serta berpusat pada garisnya. Oke, jadi kalau misalkan kita gambar itu seperti ini kurang lebih. Jadi misalkan ini lingkaran pertamanya, ya kan? Kemudian ada lingkaran kedua ya. Lingkaran kedua itu misalkan seperti ini, berpotongan gini ya. Nah, kemudian katanya ada pusatnya lewat garis. Nah, jadi udah motong dua titik ini, terus habis itu berpusat pada suatu garis. Nah, garisnya ini saya bikin yang warna biru aja ya, biru udah ini seperti ini. Misalkan ya, garisnya begini misalkan. Tapi belum tentu juga ya, bisa juga gambar garisnya tuh kebalik, mungkin begini gitu ya, mungkin begini. Kita nggak tahu ya. Yang penting kita tahu gambar sketsanya kurang lebih seperti apa gitu ya. Yaudah, misalkan kita bikin seperti ini dulu aja ya. Jadi gini, artinya gini. Artinya dia punya pertama dari yang garis persamaan garis ini adalah X dikurang 2Y sama dengan 5. Nah, dari sini kan otomatis katanya dilewati oleh pusat lingkaran yang kita mau cari. Dilewati pusat lingkaran. Jadi pusat lingkaran yaitu adalah A, B. Ya kan? Jadi nanti ini membentuk persamaan lingkarannya. Mungkin nanti intinya dia berpotongan seperti ini. Mungkin nanti begini gambar lingkarannya. Gitu ya. Kurang lebih yang gambar warna hitam lah. Kurang lebih seperti ini. Jadi melewati ini terus ada titik pusatnya di situ. Jadi pusatnya itu yang ini mungkin gitu ya.
Nah, pasti dilewati oleh sebuah garis A, B. So, di sini kita bisa dapat info bahwa A dikurang 2B itu sama dengan 5 atau A sama dengan 5 ditambah 2B. Oke. Nah, itu dari yang pertama. Nah, kemudian di antara dua garis ini, di antara dua lingkaran ini, kalau untuk mencari perpotongan itu adalah ya kurva lingkaran 1 sama dengan lingkaran 2. Jadi x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 2x dikurang 2y dikurang 2 sama dengan 0. Sama dengan oke. Kemudian ini x kuadrat ya ditambah y kuadrat plus 2x min 6y ditambah 6. Kemudian kan otomatis ini sama-sama habis ya. Ini sama-sama habis ya. Kemudian ini sama-sama habis. Berarti tinggal kita bikin nih sama dengan 0 aja ya. Kita bikin sama dengan 0 aja. Jadinya min 2x min 2x min 2y plus 6y dikurang 2 dikurang 6 sama dengan 0. Jadinya min 4x plus 4y dikurang 8 sama dengan 0. Nah, terus gimana cara ngerjainnya? Nah, nanti habis ini tinggal kita substitusikan, kita rubah dulu jadi x sama dengan. Karena berhubung ini adalah penyelesaian persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat dengan persamaan kuadrat dua variabel, itu ya harus eliminasi dulu, ya kita bikin sama dengan dulu. Nanti barulah kita substitusikan. Nah, di sini saya mau bikinnya jadinya 4y sama dengan 4x ditambah 8. Jadinya y ini kita sama-sama bagi 4, jadinya sama dengan x ditambah 2. Jadi y-nya nih x tambah 2 nih. Nah, ya udah. Soalnya minimal kita harus cari titik potongnya dulu gitu ya. Nah, kenapa harus saya cari kayak gini? Karena minimal kita harus cari titik potong nih yang di sini. Ini sama sini. Nah, barulah nanti ketemu tuh gimana cara ngerjainnya ya. Oke, ya udah habis itu. Nah, kemudian di sini kita cari titik potongnya dengan cara pasti ada dua ya, nggak mungkin satu doang. Pasti ada dua kok. Nah, kita masukkan, substitusikan y sama dengan x tambah 2 ini ke persamaan lingkaran 1 ya. Jadi kita substitusikan y sama dengan x tambah 2 ini ke lingkaran 1. Jadi sehingganya berarti x kuadrat ditambah x tambah 2 kuadrat gitu ya. Nah, x tambah 2 kuadrat kemudian dikurang 2x dikurang 2 kali y adalah x tambah 2 dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian ini kan jadinya x kuadrat tambah x kuadrat tambah 4x ditambah 4 gitu. Kemudian dikurang 2x ya. Kemudian dikurang 2x dikurang 4 dikurang 2 sama dengan 0 ya. Oke, coba kita cek lagi dulu. Min 2x min 2x. Oke. Jadinya x kuadrat tambah x kuadrat jadinya 2x kuadrat. Kemudian plus 4x min 4x ini bakal habis ya ternyata. Ini habis nih. Nah, berarti sisa plus 4 min 4 ya. Habis juga di sini ternyata. Min 2 ya. Oke, 2x kuadrat dikurang 2 sama dengan 0. So, jadinya berarti 2x kuadrat sama dengan 2, jadinya x kuadrat sama dengan 1. So, berarti x-nya ada 2 nih. 1 dan min 1. Nah, tinggal kita guess aja ya. Kita lanjutkan lagi ke sini. Nah, ketika x-nya sama dengan 1, maka y sama dengan 1 ditambah 2. Sama dengan 3. Ya, 1 tambah 2 sama dengan 3. So, dari sini kita dapat titiknya 1,3. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Untuk kalau x sama dengan min 1, y sama dengan min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Dan ini ketemu titiknya min 1,1. Jadi gitu kurang lebih ya. 1,3 dan min 1,1. Nah, berarti di sini udah ketebak nih titiknya. 1,3 tuh yang atas ini, misalkan ya. 1,3 tuh yang ini dan ini min 1,1. Nah, sekarang bagaimana cara mencari R-nya? Gitu loh. Sedangkan Nah, di sini kita tidak bisa menjamin bahwa titik potongnya ini ada di ujung dengan ujung. Artinya tidak bisa membentuk diameter. So, kita nggak boleh bilang bahwa kalau misalkan mencari R-nya itu tinggal cari jarak antara dua titik bagi 2. Nggak boleh ya. Terus gimana kalau nggak boleh? Nah,
Bingung kan? Nah, nggak usah bingung. Dimana kan kalau kita mau ngitung jarak dari suatu titik ke suatu titik lagi, jadi ibaratkan ini kita bikin seperti inilah, ibaratkan. Saya punya A, B di sini, gitu ya. Kemudian 1,3 itu 1,3 itu misalkan di sini. 1,3 itu di sini. Ya, 1,3. Kemudian min 1,1 tuh ada di sini misalkan ya. Misalkan min 1,1 di sini nih. Kan kalau kita tarik ini kan belum tentu diameter kan ternyata. Nah, berarti ini pun jari-jari, ini pun jari-jari ya. Jadi R1 ini R2. Nah, bagaimana cara menghitung jari-jari? Ya gampang. Ini adalah jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik itu adalah ya tinggal patokannya gimana. Untuk R1 ya, jadi untuk yang R1 ini kalian bisa hitung seperti ini. Nah, jadi ini R1 sama dengan R2 ya. R1 sama dengan R2. Nah, untuk R1 karena berhubung ini adalah pusat, ini ada, kita anggap pusatnya jadi patokan ya. Berarti kalau dari AB ke min 1,1 berarti cara menghitungnya adalah akar dari, ya tetap ya, ngitung jarak itu pasti ada akar. Cuma bedanya adalah selisihnya ya. Jadi di sini A dikurang min 1 pangkat 2 atau A tambah 1 pangkat 2 ya. Ditambah B kurang 1 pangkat 2. Sama dengan, ini juga sama. Jadi A kurang 1 pangkat 2 ditambah B kurang 3 pangkat 2. Ya, karena kan mau ngitung jarak itu sebenarnya bebas ya patokannya kayak gimana. Kayak misalnya R2-nya saya mau bikin 1 kurang A juga nggak apa-apa. Karena yang penting kan nanti dipangkatin 2. Nah, jadi tetap positif hasilnya. Ya udah, kita pangkat 2 kiri. Nah, seperti biasa kita pangkat 2 kanan. So, biar akarnya hilang, kita lanjutkan lagi berarti. Nah, berhubung A-nya, di sini kan ada A, ada B. Kita nggak tahu A-nya A atau B-nya. Nah, berhubung di sini ternyata kita sudah rubah ya. Nah, ternyata kita rubah nih di persamaan yang di sini, maka tinggal kita masukkan. Berarti 5 ditambah 2B tambah 1 pangkat 2 ditambah B kurang 1 pangkat 2 sama dengan 5 tambah 2B dikurang 1 pangkat 2 ditambah B kurang 3 pangkat 2. Sehingga ini jadinya atau gini aja deh. Biar gak kepanjangan ya, biar gak kepanjangan kan berarti A tambah 1 berarti 5A tambah 2B tambah 2B tambah 1 jadinya 2B tambah 6. Kemudian untuk yang A kurang 1 ini berarti 5 ditambah 2B kurang 1 jadinya 2B ditambah 4 gitu ya. Oke, berarti di sini langsung kita masukkan A tambah 1 itu adalah 2B ditambah 6 pangkat 2 ditambah B kurang 1 pangkat 2 sama dengan ini 2B tambah 4 gitu ya. Pangkat 2 ditambah B kurang 3 pangkat 2 ya. Nah, ya udah tinggal pangkatin 2 semua. Nah, ini hasilnya kan 4B kuadrat ditambah 24B ditambah 36 ditambah B kuadrat. Nah, berarti ini kurang ke kiri nih. Kita geser aja dulu. Nah, begini kurang lebih. B kuadrat dikurang 2B ditambah 1 sama dengan 4B kuadrat. Nah, berarti 8, 16 ya. Plus 16B ditambah 16. Nah, kalau kalian ini tinggal jabarkan sendiri aja ya. Kayak misalnya B kurang 1 kuadrat itu B kurang 1 kali B kurang 1. Nah, ditambah B kuadrat dikurang 6B ditambah 9. Nah, di sini ada yang bisa kita coret. Pertama, ini nih sama-sama 4B kuadrat. Kemudian ini nih sama-sama B kuadrat nih. Nah, sehingga jadinya 24B dikurang 2B ini di sini adalah 22B plus 36 ditambah 1 jadinya plus 37 sama dengan 16B dikurang 6B itu adalah 10B. 16 tambah 9 itu adalah 25. Nah, berarti jadinya 22B dikurang 10B sama dengan 25 dikurang 37.
Sehingga jadinya 12B sama dengan min 12. Berarti B-nya adalah min 12 per 12 sama dengan min 1. Nah, berhubung karena B-nya sama dengan min 1, maka A-nya sama dengan 5 ditambah 2B. A sama dengan 5 ditambah 2 kali min 1. Berarti A sama dengan 5 dikurang 2 ya. Berarti A-nya sama dengan 3. Nah, kalau A-nya 3, B-nya min 1, terus abis itu R-nya berapa? Nah, untuk R-nya, kalian masukin mau pakai mana? Yang R1 boleh. Karena R1 ini kita udah punya persamaan bahwa A tambah 1 pangkat 2 ditambah B kurang 1 pangkat 2 kan? Jadinya berarti R1-nya sama dengan akar dari 3 tambah 1 pangkat 2. Ya, alias 4 lah kalau kita masukin ya langsung 4 pangkat 2 ditambah min 1 kurang min 1 min 2 pangkat 2. Jadinya berarti R1-nya adalah akar 16 ditambah 4 ya, akar 20. Ya, berarti nah, habis itu gimana lanjutnya? Nah, tinggal persamaan kuadrat versi lengkapnya ya. Tinggal berarti persamaan kuadrat versi lengkapnya itu adalah seperti ini. Oke, berarti ini kita tulis di mana ya? Oke, ini bisa ya, bentar ya. Saya bakal ini dulu. Ini saya, karena ini bisa saya geser sebenarnya. Nah, kita kerjakan di pojok sini aja. Jadinya ini ya kurang lebih seperti ini ya, yang bagian sininya tuh. Nah, sebenarnya nggak gini sih. Sebenarnya begini. Namanya. Nah, oke. Ini adalah wilayah sendiri ya, biar nggak nyampur nanti. Nah, sekarang kalau kita masukkan, berarti persamaan lingkaran itu adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Seperti itu kan? Nah, berarti X dikurang A-nya itu adalah 3, pangkat 2 tambah Y, ini kuadrat ya, sorry, ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 20 kuadrat. Jadinya berarti ini X kuadrat dikurang 6. 6X ditambah 9 ditambah Y kuadrat tambah 2Y tambah 1 sama dengan 20. Nah, ini kan begini nih ya. Berarti ini jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X tambah 2Y plus 10 dikurang 20 sama dengan 0. Sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X ditambah 2Y dikurang 10 sama dengan 0. So, ternyata jawabannya yang tepat adalah yang B ya. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6X tambah 2Y dikurang 10 sama dengan 0 gitu. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 15. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Katanya semua nilai X yang memenuhi dari pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nah, lebih besar 3. Nah, ini kalau udah mutlaknya lebih dari 1 dan berhubung menjadi 1 ya. Kalian kan ribet nih pasti pangkat 2. Terkecuali kalau mutlaknya ada 2 dan tidak ada angka selain angka mutlak. Kayak misalnya ini kan ada 3 nih. Kayak mungkin X tambah mutlak X ditambah mutlak X tambah 2 misalkan lebih besar 0. Nah, ini kita bisa bikin seperti ini. Min X tambah 2. Sehingga kita pangkat 2 kiri, pangkat 2 kanan. Sedangkan di sini ada konstantanya. Nah, berarti caranya adalah dari ini secara definisi kita kerjakan secara aljabar ya. Dari mutlak X dulu akan ada 2 ya. Pertama, ketika X-nya positif ya. Ketika X-nya positif dan ketika X-nya negatif. Tapi berhubung ini tidak boleh sama dengan, berarti kita nggak boleh kasih sama dengan di sini ya. Jadi bisa lebih besar 0 atau lebih kecil 0 kalau positif ya. Ini kalau positif. Ini kalau negatif. Nah, kalau yang satu ini mah gampang. Nah, sekarang kalau misalkan mutlak X min 2, nah, akan ada 2. Nah, sekarang kalau X min 2 lebih besar 0, berarti X lebih besar daripada 2. Nah, sekarang kalau X min 2 lebih kecil 0, berarti X itu lebih kecil daripada 2. Nah, kalau kalian perhatikan ini, maka berarti ini ketika ini yang positif ya. Dan ini adalah yang negatif. Nah, ini minus ya, jangan lupa. Minus. Gitu ya.
Maksudnya minusnya jangan gini deh. Ini minusnya begini. Minus dari X kurang 2 gitu ya maksudnya. Atau gini deh bahasanya. Ini minus dari X min 2. Jadi kalau misalkan X min 2 nya ini minus, maka X nya lebih kecil daripada 2. Dan kalau yang plus itu, plus ini adalah berarti ini X min 2. Atau di sini ya sama aja kalau kita bikin X min 2. Dan ini setara dengan 2 dikurang X. Jadi nanti tinggal kita masukinnya bentuk sederhananya aja. Nah ini juga sama nih. Ini sama berarti min X ya. Kalau ini min X berarti ini akan sama dengan min X. Kalau ini plus X berarti sama dengan X. Nah tinggal kita bikin garisnya saja. Nah sekarang kita bikin garisnya dulu. Nah ternyata terbagi menjadi 3 wilayah ya. Ada 0 dan 2 terbagi menjadi 3 wilayah. Pertama ini, yang kedua ini, dan yang ketiga adalah ini. Nah sekarang kalau wilayah 1, nah ini akan kita bikin atau perwakilan dengan garis warna pink ya. Kemudian kalau yang satu lagi, yang kedua, yang X-2 ini saya akan wakil dengan gambar warna seperti ini. Nah sekarang berarti kalau kita bikin kan ternyata ada 2 begini ya. Nah kurang lebih seperti ini. Kemudian yang satu lagi adalah seperti ini. Nah di wilayah 1 yang pink itu arahnya kemana? Ke kiri kan? Nah kalau ke kiri berarti yang negatif. Jadi gitu ya. Jadi kalau ini gambarnya ini gambarnya arah garisnya ke kiri ya. Ini ke kiri, yang ini atas ke kanan. Ini pun juga sama, yang ini ke kiri, ini ke kanan gitu ya. Nah berarti ini untuk wilayah berarti X lebih kecil daripada 0 ya. Nah sekarang kalau kita masukkan semuanya sama-sama ke kiri, kita masukin ke persamaan yang di sini aja. Berarti min X dikurang atau ditambah 2 dikurang X itu lebih besar daripada 3. Berarti min 2X ditambah 2 lebih besar 3. Berarti min 2X lebih besar daripada 3 dikurang 2. Kemudian min 2X lebih besar 1. Berarti X lebih kecil daripada min 1/2. Nah di sini kita punya wilayah lebih kecil daripada 0, tapi ternyata yang kita dapat lebih kecil daripada min setengah. Jadi memenuhi nggak? Ya memenuhi. Berarti kita udah dapat nih nilai X yang pertama wilayahnya. Nah sekarang yang kedua, untuk wilayah 0 lebih kecil X lebih kecil 2. Nah untuk garis yang pertama yang warna pink ini ke kanan, tapi yang bawah itu ke kiri. Berarti yang atas plus, yang ke kanan, berarti X-nya positif. Nah, X ditambah, ini masih 2 dikurang X, lebih besar daripada 3. Dan ini 0X ditambah 2 lebih besar 3, maka tidak ada yang memenuhi. Karena apa? X-nya ini akan bernilai tidak terdefinisi. Ya, terdefinisi. Nah, jadi nggak ada hasilnya. Sekarang kalau yang ketiga, ya dari wilayah yang ketiga, X lebih besar daripada 2, sama-sama ke kanan semua, berarti sama-sama positif nih. Berarti X ditambah X dikurang 2 lebih besar daripada 3, berarti 2X dikurang 2 lebih besar 3, berarti 2X lebih besar daripada 3 tambah 2, 2X lebih besar daripada 5, berarti X lebih besar daripada 5/2. Memenuhi nggak? Ya jelas memenuhi, ya kan? Karena kita ada di wilayah nih 2, tapi yang kita dapat lebih besar daripada 5/2, yang kita pakai yang ini. Kalau yang ini kita pakai yang ini. Berarti kesimpulannya gimana? Ya udah, berarti kesimpulan yang kita dapat adalah X lebih kecil daripada min 1/2 atau X lebih besar daripada 5/2. Jadi jawabannya adalah yang mana? Yang 1/2 lebih besar 5/2. Jawabannya adalah yang C. Jadi begitu ya, kalau misalnya persamaan nilai mutlak atau persamaan nilai mutlak pun, kalau emang misalnya mutlaknya lebih dari 1 dan ada suku lain selain yang mutlak, kayak misalkan di sini ada koefisien misalnya 3x, intinya ada aljabar lain 3x ke atau apa ke. Kalau kayak gitu,
maka harus dikerjakan secara garis bilangan ya dengan menggunakan definisi. Tapi kalau satu doang, kita kerjain kayak definisi biasa aja, bisa ada plus ada minus. Tapi kalau misalkan cuman sekedar pertidasamaan atau persamaan kuadrat tanpa ada pengganggu, kita bisa pangkat 2 kiri, bisa pangkat 2 kanan. Gitu ya. Oke. Jadi ini ternyata nomor terakhir ya, untuk nomor 15. Nah, jadi gitu ya. Nah, sekian untuk pembahasan untuk UGM tahun 2017 untuk matematika IPA ya. Dengan kode 814. Semoga ilmunya bermanfaat. Don't forget to like, share, and subscribe ke teman-teman kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.